Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid din man laqafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablaghal hamdi wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadanil Mustafal Mukhtar sallallahu alaihi wa sallama wa zadahu syarfan ladai amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita kaji sebentar dan sedikit ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Yang kedua, doa kita juga, orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal iman Islamnya. Yang ketiga, untuk anak-anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa nafussu bi sahibi safinatin najah wa sahibi kasifati syajah sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Sya'ban, di pekan ketiga menuju keempat bulan Sya'ban, kita mengaji fikih ibadah dalam kitab Safinatun Najah dengan syarah dan Kashifatus Sajah. Insyaallah mudah-mudahan kita akan puasa 9 hari lagi, 10 kali ya, mungkin ada 9, ada 10, 9 ada 10 hari lagi. Berarti alhamdulillah ya, mudah-mudahan badannya pada sehat, kemudian juga kantongnya juga mudah-mudahan pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Penting juga ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa itu artinya bekal yang enggak minta, itu takwa namanya. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu takwa itu bukan bertakwa ini, bukan yang ayat haji itu ya. Takwa itu artinya bekal yang enggak minta-minta ya. Itu takwa dalam ahli tafsir yang betul, bukan takwa maksudnya ketakwaan. Dan alhamdulillah lagi ya, berarti kita 40 hari lagi akan lebaran. Kelamaan ya. Mungkin lebarannya akan bareng, insyaallah lebarannya bareng, tapi mungkin berpuasanya akan sedikit berbeda. Mungkin ada yang Senin, ada yang Selasa. Mungkin pemerintah akan Selasa, dan mungkin sebagian saudara-saudara kita akan puasa hari Senin. Tapi yang penting lebarannya bareng. Kalau yang cerdas ya dia puasa belakangan, giliran lebaran dia duluan. Waduh, hebat itu ya, cerdas ya udah. Sama aja kayak sholat tarawih, dia carinya masjid yang 23, dianya cuma sholat 11. Cepet banget itu. Ya, kalau mau 11 cari masjid yang 11, mau 11 cari masjid yang 23.
Alhamdulillah ya sekitar 10-11 hari lagi barangkali masih ada yang belum bayar kodok. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak masih ada yang punya kodok, utang apa enggak? Ada yang Sembarangan aja Pak Ustaz. Emang saya dapat atau mens apa saya? Oke, kodok segala kan. Coba saya tanya lagi. Dulu kira-kira waktu pas zaman muda ABG udah balik wajib puasa apa enggak? Udah wajib belum kalau udah balik? Udah wajib. Waktu SMP kayak dulu nih. Saya tanyanya SMP, SMA. Ya, pertanyaannya kalau waktu itu udah wajib, waktu itu puasanya penuh apa kagak? Alhamdulillah Pak Ustadz 5 puasanya. Dia berarti 25 nggak puasanya. Kalau dia ada yang nggak puasa, berarti dia wajib qadha utang. Kalau sampai sekarang belum dibayar, lunas nggak utangnya? Belum. Punya utang 20 tahun yang lalu, sampai sekarang belum dibayar. orangnya lupa. Ya, mau lupa ke, mau kagak ke, ya, itu masih utang apa kagak? Masih utang. Dan alhamdulillahnya selain kudu bayar utang, karena utangnya dibayarnya enggak tepat jatuh tempo, maka kena penalti. Nah, kena bunga. Penalti sama bunganya 1 tahun 1 mud, 0,7 kilo, 1 liter lah ngomongin. Penaltinya 1 tahun 1 mud. Berarti kalau ada utang puasa 20 tahun yang lalu, tinggal kali aja 1 hari 1 mud kali 20 sama dengan 20 liter. Kalau 1 hari, kalau nggak puasanya 20 hari, 20 liter kali 20, 400 liter. 400 liter itu baru umur 15 tahunnya. Umur 16 tahunnya nggak puasa lagi 20 hari, 400 liter lagi. Umur 17 tahun ya nggak puasa lagi, kali aja terus. Maka didapatkan ya sampai berapa ton itu ya? Ya dicicil kalau nggak mampu, cicil. Insya Allah nanti mudah-mudahan masjid kita dapat banyak, selain zakat fitrah banyak zakat fidyah, banyak ngasih fidyah. Fidyah apaan? Fidyah puasa, bunga bayar puasa. Gara-gara sampai bulan Ramadan dia lewat, dia kagak potong, padahal nggak ada uzur, dia nggak bisa potong. Yaitu mumpung masih ada hari ya. Kalau sholat boleh nggak dipotong? Wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib dipotong. Meskipun sholat yang zaman dulu. Aduh, Pak Ustaz, saya kan jadi orang benar kan baru aja di Pak Ustaz. Saya di mesin ini baru berapa tahun aja nih. Waduh, dulu zaman saya muda, zaman saya kerja, ya begajul Pak Ustaz. Begajul kadang nanjak, kadang turun, kadang nanjak, kadang turun. Nah, kan itu punya utang sholat tuh, bayar jangan tuh. Bayar dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana bayarnya? Ya bayarnya semampunya. Dan boleh di waktu kapan aja. Habis subuh boleh, habis asar juga boleh. Yang nggak boleh habis subuh sama habis asar itu sholat sunnah. Kalau sholat qadha, sholat wajib, boleh ya dibayar. Dan sholat qadha nggak mesti di waktunya. Boleh nggak qadha maghrib di waktu subuh? Boleh. Nggak mesti nunggu maghrib. Ada orang kesiangan sholat subuh, bangun jam 9 pagi. Qadhanya nunggu besok apa langsung dia qadha? Langsung qadha, masa nunggu besok? Itu berarti sholat qadha nggak mesti di waktunya. Boleh dia kapan aja. Ya itu sholat ya. Tadi puasa, sholat. Apa yang belum nih? Mumpung kita masih ingat. Haji. Kalau haji kan badal haji ya. Badal haji. Kalau haji orang lain suruh haji. Yang penting dia udah badalin, udah pernah haji. Zakat dan puasa. Kalau orang lain punya orang tua, orang tuanya masih punya tanggungan puasa,
ahli warisnya ngeluarin 1 hari 1 mud. Kalau punya orang tua masih punya tanggungan puasa, 1 mud ahli warisnya yang ngeluarin. Yaitu sedikit tentang kewajiban kita sebelum masuk bulan Ramadan ya. Kita lanjutkan ngaji kita. Alhamdulillah kita sampai sholat safar. Boleh goyang. Sholat safar, safar ya, bukan sofar. Kalau sofar itu bulan. Haram, sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya. Sholat safar. Orangnya namanya musafir, nama orangnya. Safir nggak boleh safir. Ya. Safaro yusafiru fahuwa musafirun. Orangnya namanya musafir. Sholat safar merupakan keringanan berupa jamak dan berupa qasar. Ini maklum dan sudah diulang dalam beberapa kali ya. Sholat safar diberikan keringanan oleh Allah berupa qasar. Qasar itu artinya 4 rakaat menjadi 2. Itu namanya qasar. Harus ada 4 rakaatnya dulu. Berarti cuma sholat apa tuh? Zuhur, asar, isya. Udah. Maghrib jangan pakai dikosor-kosor segala maghrib. 3 dikosor jadi berapa? 1,5. Gak bisa. Bagaimana selesai? Apalagi subuh. Subuh mau dikosor. Kosor jadi berapa? 1. Sholat sunnah mutlak boleh 1 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Subuh mana ada? Gak ada. Jadi 4 rakaat jadi 2. Paling gampang itu qasar udah. Ya, yang 4 jadi 2 namanya qasar ya. Yang kedua ada sholat namanya jamak. Jamak digabung. Makanya dalam bab pernikahan jima, karena digabung laki-laki sama perempuan digabung namanya jima. Ya. Nah, kalau sholat digabung namanya jamak. Jamak ini dengan qasar beda. Jamak ya jamak, qasar ya qasar. Qasar ya sendiri, jamak ya sendiri. Tapi boleh juga digabung. Kalau digabung maka namanya jamak qasar. Boleh qasar tanpa jamak, boleh jamak tanpa qasar. Ya, kayak beli soto ayam, ya boleh dicampur, boleh dipisah. Ya, ada yang demen dicampur, ada yang demen dipisah. Nanti kita lihat bagusan dicampur apa bagusan dipisah, gitu ya. Bagusan dikerjain apa bagusan kagak? Kalau dipisah lebih mahal ya, kalau dipisah lebih mahal. Kalau dicampur apalagi SSB, kalau dicampur kan 13.000, kalau dipisah 15.000. Kita udah aja kali ya makan. Lapar ini ngaji. Qasar ya karena saya dekat PSB rumah. Ya, satu sedap punya lagi. Ya. Qasar ya qasar, jamak ya jamak. Kalau digabung juga boleh. Ya dijamak juga, ya diqasar juga. Qasar 4 rakaat jadi 2. Ya, ada syaratnya nih, syaratnya 4 rakaat, jangan ditukar. Ya, jadi 2 rakaat aja. Yang jamak zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan bisa, udah segitu doang. Jangan tambah-tambah lagi yang lain. Ntar asar dikawinin sama maghrib, kagak ada. Gak ada. Atau nanti isya digabung sama subuh, apalagi subuh sama zuhur, kagak ada. Yang ada cuma 2, zuhur sama asar, isya sama maghrib, udah segitu doang. Ini dasarnya ini banyak yang kacau juga nih, ya. Tetangga kita di masjid
jamaah masjid ini pulang, ya. Di perjalanan belum sholat asar. Ibu, kita kan belum sholat asar. Udah, ntar aja kita nyampe rumah, kita jamak sama maghrib. Ada kagak tuh? Kenyataannya ada. Tapi secara fikihnya ada nggak? Nggak ada, mana ada. Asar digabung sama maghrib, ya, nggak ada pasangannya. Zohor pasangannya asar, isya pasangannya maghrib. Udah, asar sama maghrib nggak bisa dikawinin. Apalagi zohor sama isya, lebih kagak bisa lagi. Nah, ini jadi cuma dua nih ya. Qashar yang 4 jadi 2, jamak antara zuhur sama asar, maghrib sama isya, udah segitu doang. Dan kita boleh sholat qashar doang, nggak pakai jamak. Berarti kalau qashar doang, sholatnya kayak biasa, cuman yang 4 jadi 2, udah begitu doang. Saya mau niat qashar aja, Allahu Akbar, habis 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah. Ntar pas masuk asar, sholat asar lagi 2 rakaat. Udah, namanya qashar doang. Ya tapi niatnya jangan ada begitu juga ya, usolli fardhu zuhri qashar doang gitu ya. Enggak pakai jamak. Ya pokoknya qashar aja gitu. Kalau nggak bisa niatnya susah, bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Dalam hati gitu ya. Ya Allah nih saya sholat zuhur qashar. Udah sah gitu doang juga udah. Allahu Akbar, qashar doang. Boleh juga dia jamak doang. Berarti kalau jamak doang digabung doang, rakaatnya tetap 4. Di sholat zuhur 4 rakaat, salam, diri lagi sholat asar 4 rakaat juga, salam. Namanya sholat jamak doang. Boleh juga digabung juga. Habis sholat zuhur tapi diringkas juga jadi 2 rakaat. Habis 2 rakaat salam, dia naik lagi sholat asar 2 rakaat salam. Maka yang ini namanya jamak qashar. Yang jamak ada yang takdim, ada yang takhir. Kalau dia sholatnya di waktu sholat yang pertama, berarti namanya jamak takdim. Kalau di sholatnya di sholat yang waktu yang pertama, berarti sholat waktu pertama itu sholat apa tadi dari 2 jamak tadi? Zuhur sama maghrib. Namanya jamak takdim, ya. Zuhur sama maksudnya yang pertamanya. Yang pertamanya zuhur sama maghrib. Jadi kalau yang jamak takdim zuhur sama asar, sholatnya di zuhur, namanya jamak takdim. Yang maghrib sama isya, sholatnya di waktu maghrib. Nah, namanya jamak takdim. Ya, sholat di awal ya, zuhur atau di waktu maghrib. Ya, berarti kalau yang kedua maghrib sama isya, sholat jamak takdim di waktu maghrib, jamak takhir di waktu isya. Nah, ini selesai dasarnya segini doang. Ya, kira-kira paham gak nih? Jangan sampai udah ngaji puluhan tahun begini doang masih ada juga yang salah. Jadi zaman dulu masih ada aja jamak qashar yang kagak paham, yang salah ya. Nah, ini syarat dasarnya ya, syarat dasarnya. Yang qashar, kita balik lagi ke sholat yang qashar. Apa sebabnya boleh qashar? Safar, perjalanan. Nanti ada syarat ya perjalanannya ya. Sebab sholat qashar yang 4 jadi 2, cuman safar doang, nggak ada yang lain. Ini kalau sholat qashar. Tapi yang jamak, ya kita lihat yang jamak. Ya, sebab jamak bukan hanya safar. Pertama dia safar, kedua hujan lebat. Ya, tapi yang hujan lebat cuman boleh jamak takdim. Ini yang hujan lebat nih. Berarti cuman boleh yang jamak takdim. Hujan lebat, tapi ada syaratnya. Hujan lebat. Kalau hujan lebat, syarat pertamanya bajunya kebasahan dari atas sampai bawah. Kira-kira kita sekarang kalau hujan lebat kebasahan ke kita? Pakai payung, pakai mobil ke masjidnya. Banyak naungan, rumahnya dekat, kagak bisa. Ya,
kagak kehujanan, masih bisa kagak kehujanan. Syarat yang lainnya dia kesulitan untuk pulang pergi kalau hujan. Kalau zaman dulu kalau di gurun kalau hujan lebat itu apa sih namanya kalau kaki ambles ke dalam? Debel, kalau kata orang dulu debel, jeblos. Ya jeblos. Sekarang kalau hujan jeblos apa kagak? Gimana jeblos? Orang di dalam mobil pakai AC kagak kehujanan, enak banget. Syarat kedua tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga, rumahnya jauh dari masjid. Ya, jauh tuh ya. Nah, ini jauh ini ada yang mengatakan berdasarkan kebiasaan orang mengatakan jauh. Meskipun beda-beda berarti ya. Orang kan bilang jauh beda-beda. Kalau kata bis luar kota ke Bogor dekat. Yang ngomong supir bis luar kota. Ya. Ke Perumpung dekat banget gitu ya. Nah, ukurannya sebetulnya nggak ada dalam fikih secara pastinya ya. Yang penting dibilang orang kita jauh. Orang kita dibilang, "Pak, Bapak dari mana, Pak? Kok sholat di sini, Pak?" "Oh, saya dari Perumpung." Jauh banget, berarti udah jauh. Gitu. Ya, "Pak, Bapak sholat dari mana?" "Masjid saya dari depan, dari 1-2." Berarti jauh apa dekat? Dekat. Lah ini orangnya tinggalnya pada di mana? Ya pada di dekat masjid, di rumah. Berarti boleh nggak jamak takdim karena hujan? Kagak boleh. Ya karena jamak takdim sebab hujan ada syaratnya. Ya ini banyak yang lupa syaratnya. Saya pernah di Buaran ada dokter, ya lagi hujan, ya dokter nyiain, namanya kan nyiain. Ya SAG, dulu SAG, sarjana alam goib. Sekarang UIN. Ya. Nah, itu dia bilang karena kita hujan maka kita jamak takdim. Padahal rumahnya di samping masjid gitu ya. Padahal ke masjidnya pakai payung. Padahal ke masjidnya naik mobil. Mana bisa syaratnya tidak terpenuhi ya. Tapi kalau syaratnya terpenuhi boleh. Ya nanti kalau mungkin ada apa yang tinggal di gurun pasir ya, tinggal di pedesaan yang jauh ini masih boleh. Sebab hujan jamak aja, kosor nggak boleh. Ya cuma syarat jamak aja. Yang ketiga, jamak juga boleh karena wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ya, itu sebaik-baik jamak ketika di Arafah. Zuhur sama asar di Arafah. Jamak takdim. Ini waktu pas wukuf ya, pergi haji. Kan nanti pas terbenam, setelah terbenam matahari, jamaah haji dari Arafah pergi ke Musdalifah. Nah, waktu dari Arafah maghrib jangan sholat. Niat nanti saya akan jamak takhir di Musdalifah. Namanya jamak takhir. Jadi orang yang wukuf sunnahnya siangnya jamak takdim, maghrib sama isyanya jamak takhir. Itu jamak yang paling sunnah ketika wukuf di padang Arafah ya, Arafah kemudian nyebrang ke Mina. Di antaranya ada satu lembah antara Mina dengan Musdalifah, ada satu lembah namanya Wadil Muhasir. Nama lembahnya ya itu Wadil Muhasir, tempat Raja Abraha diadab. Burung ababil dia ya. Wa arsala alaihim khairan ababil. Nah itu tempatnya di Wadil Muhasir. Sunnahnya kalau lewat situ lari. Lewat situ itu lari sekencang-kencangnya. Karena ada hadis Nabi lewat situ Nabi lari ya. Maka kalau lewat tempat-tempat diadab sunnahnya lari. Ada di tempat-tempat diazab, kampungnya Nabi Lut di tepian daripada sungai laut mati. Kampungnya Nabi Soleh, Madain Soleh, yang sekarang nama Arab Saudi mau dibikin tempat wisata. Nah, itu dulu padahal tempat daripada kaum Nabi Soleh diadab.
Kemudian dan beberapa tempat yang lain ya. Nah, ini pas wukuf ya, sunnah jamak ketika wukuf. Terakhir, karena takut sesuatu atau karena sakit. Cuman pendapatnya lemah. Ini yang keempat. Boleh nggak orang sakit sholat di jamak? Pendapat yang kuat nggak boleh. Tapi ada pendapat yang lemah. Boleh orang sakit sholatnya di jamak. Dan lagi di rumah sakit. Ya, lagi di rumah sakit, nggak bisa pakai air, tayamum. Kemudian setelah dia sholat zuhur, boleh dia sholat asar lagi, ya. Tapi pendapatnya lemah. Boleh nggak kita pakai pendapat yang lemah? Dalam mazhab Syafi'i boleh, cuman nggak boleh buat orang lain. Buat fatwa nggak boleh. Pendapat lemah, cuman boleh buat sendiri. Ya berarti kalau ada yang mau pakai sendiri boleh nih ya. Jamak sebab takut atau sebab sakit. Takut itu misalnya apa? Misalnya dikepung musuh atau dikepung hewan buas, ya. Boleh dia dijamak. Tapi kosor yang nggak boleh. Tetap kosor. Sebabnya hanya safar saja, ya. Nah, kalau kita pergi jauh, jaraknya sudah mencukupi, bagusan sholat biasa apa bagusan jamak kosor? Ini sering nih, satu bis turun, sebagian ada yang jamak kosor, sebagian ada yang kagak. Kita kan masih lama waktunya, toh juga kita di perjalanan ketemu masjid, ngapain kita jamak kosor? Kalau bisa sempurna dulu. Kata yang satu lagi, tapi kan Nabi nggak begitu. Nabi kalau perjalanan jamak kosor. Sebaik-baik ibadah siapa? Nabi. Nanti berantem tuh berdua tuh. Jadi bagaimana kita nih jamak kosor? Ya, bagusan afdolan jamak kosor apa kagak? Kita ke kosor dulu. Ya, yang kosor, afdolnya tidak kosor. Afdolnya tidak kosor. Ada kecualinya, belum selesai. Males. Afdolnya jangan kosor. Berarti tetap sholatnya penuh 4 rakaat. Ya, ada kecualinya. Satu, kalau bepergiannya lebih dari 123 km. Lebih dari 123 km. Dari sini sampai mana kalau ke Jawa Barat? Bandung ya. Cipali tergantung Cipalinya mana. Kalau Cipalinya baru yang Pengkolan arah Padalarang belum itu. Baru 80-an. Subang ya, Subang sampai 120. Ya. Meskipun nanti minimalnya ada yang paling minim 82 kilo. Jadi 82 sampai 122 boleh kosor. 123 lebih bagus kosor. Paham gak nih? Banyak masjid. Ya? Banyak masjid. Meskipun banyak masjidnya. Saya ulang. 82 km sampai 122 boleh kosor. Tapi lebih bagus enggak. Lebih bagus enggak kosor. 123 km ke atas lebih afdol kosor. Masjid At-Ta'awun belum sampai belum. Nah, tuh, lihat aja nih. Tuh, pasar modern BSD City. Ini baru saya screenshot nih barusan. Pasar modern ke Masjid At-Ta'awun Puncak. Tapi jangan yang pakai mobil. Ini kan yang pakai jalan kaki atau motor ya. Sebelah sana jalan kaki dong. 17 jam. Sebelah sini yang kanan pakai motor. Karena hitungan jarak, hitungan garis lurus. Jalan yang terdekat dari garis lurus, bukan dari jalan yang paling bagus dengan mobil. Kalau pakai mobil udah nih, karena mobil kan lewat Jagorawi, ya ke Taman Mini dulu kan. Taman Mini itu jauh. Nguyang-nguyang ya, muter-muter nggak dihitung.
Kalau muter-muter dihitung, kita ke Parung bisa hampir 100 kilo. Karena dari sini kita mau ke Parung nih, kita masuk Jon, dari tol bandara kita belok kiri terus kita sampai Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk kita belok kanan ke Sudiatmo. Sudiatmo kita terus ke tol Ancol. Dari tol Ancol terus kita masuk ke dalam kota. Dalam kota lagi kita sambung lagi terus ke Jagorawi. Jagorawi kita keluar di Bogor. Dari Bogor kita ke Parung. Berapa kilometer? Gila. Ya, supir ini apa? Tukang nganterin paket. Ya, tukang nganterin paket. Itu dia di mobilnya tuh udah 150 km. Tapi boleh nggak di jam kosong? Nggak boleh. Nggak dihitung itu begitu-begitunya. Yang dihitung jarak tujuan, jarak dia posisi, mana jalan yang paling lurus dengan itu. Maka kalau di Google Map ceknya pakai jalan kaki atau pakai motor. At-Ta'awun nih, Masjid At-Ta'awun kan udah jauh banget. Jalan kaki baru 67 kilo. 17 jam baru nyampe. Orang-orang udah pada pulang dia baru nyampe. Yang pakai motor 72 kilo. Udah 82 belum minimal? Belum. Banyak nggak orang yang ke puncak, ke villa kemudian jamaah kosor? Banyak. Dia pakai ngitung apa kagak tuh? Kesempatan. Saya mah udah jalan jamaah kosor gitu ya. Dia belum gitu. Nggak sah tuh ya. Harusnya dia hitung dulu ya. Dia hitung dulu. Tahun belum nyampe 72 km. Nah berarti Cipanas lah, Cipanas ya. Cipanas sudah 82. Kemudian kalau 122 Cianjur. Tugu Tauco. Tugu Tauco 120 kan Tugu Tauco tuh. Ya. Itu pagi-pagi ngomongin makanan. Afdolnya tidak kosor kecuali jaraknya 123 km. Berarti kalau dari sini ke Cipanas boleh kosor, tapi lebih bagus jangan. Dari sini sampai ke Cianjur kota lebih bagus kosor. Ya, dari sini ke Bandung bagusan kosor. Ya, jadi kalau 82 sampai 122 boleh kosor, tapi lebih bagus jangan. Kalau 123 ke atas lebih bagus dia kosor. Yang kedua, jika dia kurang suka sama kosor. Saya mah kayaknya mohon maaf nih Pak Ustadz ya. Saya kalau ibadah biasa lengkap. Ya, saya mau ibadah nggak biasa gitu pakai dikorting-korting kata dia. Saya belanja aja kalau ada diskon, saya belinya harganya yang full kata dia. Orang belagu banget, jadi kagak suka itu sama sholat kosor. Nah justru bagi dia sunnah kosor. Kok kenapa sunnah kosor? Buat ngasih tahu sama dia kalau ada syariat namanya sholat kosor itu. Ya, agama bukan pakai akal-akalan, ada syariatnya supaya dia tahu, supaya dia ngerjain. Ya, kesunahan kosor. Orang yang nggak suka ya itu malah disunahkan untuk kosor. Yang ketiga, orang yang ragu dalilnya kosor. Aduh Pak Ustadz, kayaknya saya kosor ini sahih apa enggak ya hadisnya? Kayaknya kurang sahih lah Pak Ustadz. Itu bukan hadis, Quran ada malah kosor ya, ada dalil Qurannya. Nah, orang yang ragu dalil kosor justru dia sunnah kosor. Terakhir, tokoh atau pimpinan yang diikuti. Ini berarti siapa nih kalau kita jalan-jalan tokoh yang diikuti? Pak Ustadz, ketua DKM. Ketua DKM mengikuti kalau lagi jalan-jalan. Pimpinan rombongan, ya, pimpinan rombongan. Ini kan tokoh yang diikuti dia. Kenapa kok dia malah lebih afdol kosor? Supaya ngajarin orang ada sholat kosor. Cuman yang pimpinan, yang rombongan, yang ustadznya kudu paham fikih sholat jamaah kosor. Jangan sampai kayak tadi, udah ibu-ibu nanti kita sholatnya kalau udah nyampe aja. Emang boleh ustazah? Boleh. Mana ada asar sama maghrib di jamaah? Nggak ada. Ya tokohnya harus pimpinan rombongannya
harus yang paham juga ya, karena dia yang diikuti. Sekarang yang jamak afdolnya tidak jamak, sama kayak kosor ya. Kenapa kok yang jamak afdolnya tidak jamak? Karena menghindari perbedaan pendapat yang tidak memperbolehkan jamak. Jadi ternyata kalau goyang suka mati. Belum sarapan lagi. Boleh mundur ya. Belum sarapan. Yang jamak tidak afdol jamak karena ada ulama yang enggak memperbolehkan jamak. Siapa itu? Mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi enggak ada jamak-jamakan. Maka di India, Pakistan, Bangladesh, Kirgistan, Kurdistan, Tajikistan yang mazhabnya Hanafi, ya, jangan setan ya. Yang mazhabnya Hanafi dia enggak pernah ada jamak. Yang pernah ke Pakistan, India ada nggak jamak? Memiliki pernah ke sana nggak ada? Ada nggak jamak di sana? Ya kalau yang mau pakai madhab yang lain ada, tapi kalau dia pilihnya madhab Hanafi nggak ada jamaah. Ya maka untuk keluar dari perbedaan pendapat maka jamak enggak lebih afdol. Ya ada kecualinya juga. Saat wukuf di Arafah. Nah yang tadi itu ya. Yang kedua ragu dalil adanya jamak. Sama kayak di atas, yang tidak suka jamak-jamakan dan bagi tokoh yang diikuti, bagi mereka ini keempat malah sunnah untuk jamak, ya sunnah jamak. Tapi bagi selain empat, afdolnya tidak dengan dijamak. Wallahu a'lam bishawab. Ada 5 menit, silakan ada yang bertanya? Ya. Jamak dan kosor. Kalau yang tertunda atau terlewat adalah sholat awal, selagi pas melaksanakan sholat aja dulu baru kosor jamak atau baru? Sebentar, saya belum paham maksudnya sholat tertinggal bagaimana? Nah, jadi maghrib tertinggal nih, waktunya isya. Selagi pas waktu isya melaksanakan sholat isya dulu. Sebelum ke isya maghribnya tertinggalnya karena dia niat mau dijamak apa ketinggalan aja? Ya ketinggalan. Enggak niat mau jamak? Ya karena diperkirakan mestinya nyampe, tapi ternyata ada gangguan. Ada nggak niat di waktu masa maghrib? Ada nggak niat kalau saya akan dijamak di isya? Ya, ada nggak terbesit di dalam hatinya gitu? Ya Allah, ini saya nggak sholat maghrib nih, karena nanti saya mau jamak nih sama isya. Ada nggak terbesit begitu? Ya anggap saja tidak ada karena ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Baik. Ada dong kemungkinan. Kalau nggak ada, kalau dia nggak ada niat sama sekali, nggak boleh dia jamak kosong. Nggak boleh dia jamak. Ya karena itu dia lalai. Maksudnya lalai kan waktu maghrib wajib sholat. Nah dia akan meninggalkan maghrib. Nah dia akan meninggalkan, dia harus niat. Ya Allah, saya ini nggak sholat maghrib nih. Gitu kalau bahasa kita ya. Karena nanti saya akan jamak nih dengan isya. Itu wajib itu. Niatnya tuh. Artinya ada kejadian yang tidak terduga, misalkan kecelakaan atau hujan atau isya. Masuk isya. Tetap dia nggak bisa. Berarti dia qodho maghrib, habis itu sholat isya. Nggak ada jamak-jamak kosoran. Artinya qodho maghrib dulu. Qodho maghrib dulu, Bukan kemudian isya. dia isya. Bukan isya itu dulu. yang paling bagus. Yang Bukan paling isya bagus dulu baru qodho. isya dulu baru qodho. Pernah Maghrib dulu. ada yang melaksanakan isya dulu. Karena sudah jam isya. Ada kecualinya. Dasarnya maghrib dulu, kemudian baru isya. Kecuali yang pertama dia menemukan jamaah isya. Langsung. Ya, jadi dia ikut tetap jamaah isya untuk mendapatkan keafdolan daripada berjamaah. Yang kedua, kalau waktu isyanya udah mau habis, berarti udah mau masuk subuh. Kan dia belum sholat maghrib, dia juga belum sholat isya, dikit lagi udah mau subuh. Nah kan berarti daripada saya sholat maghrib udah ketinggalan, isyanya juga udah ketinggalan,
maka sholat isya dulu karena waktunya tinggal sedikit, baru habis itu sholat maghrib. Kalau nggak ada dua tadi, maka maghrib dulu baru isya. Dia di rumah ya, nggak di masjid, kan dia sholat sendiri. Ya, dia sholat maghrib dulu kemudian baru isya. Tapi itu pun bukan wajib, hanya sunnah. Kalau ada yang isya dulu pun masih sah. Ya, tapi ini bukan berkaitan dengan jamak kosor. Nggak ada jamak-jamakan, nggak ada kosor-kosoran, karena dia nggak ada niat, gitu ya. Nah, yang ada niat sekarang, tadi yang nggak ada niat ya. Kalau dia di maghrib, misalnya macet banget atau apa, yang penting masih di masa maghrib. Saya di jamaah aja deh dengan isya, gitu ya. Nah, berarti dia ada jamak kosor tuh, boleh, ya. Nah, kalau dia jamaknya takhir, ya, kalau dia jamaknya takhir, sholatnya boleh yang mana aja duluan. Tapi tetap yang lebih sunnah ya maghrib duluan, yang awal duluan. Tapi boleh. Kalau jamaknya takdim, wajib sholat yang pertama duluan. Ingat ya, kalau jamak takdim, wajib sholat yang pertama duluan. Kalau jamak takhir, boleh yang sholat pertama belakangan, tapi lebih sunnah yang sholat pertama duluan. Itu bedanya antara syarat jamak takdim dengan syarat jamak takhir ya. Tapi kalau nggak ada niat, dia nggak boleh jamak. Dan kosor juga, kalau kosor mungkin boleh ya, jamaknya nggak boleh. Ya, kalau kosor masih boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jarak. Ya, tanggung. Jadi 1, 2, 3 kilo itu kan mungkin pada kondisi yang saya nggak tahu kondisi seperti sekarang di Jawa, rasanya kok dekat ya. Iya. Banyak rest area. Iya. Itu sudah dibantah oleh ulama-ulama kita. Nabi dan Allah ketika menurunkan syariat itu akan tahu kondisi sampai hari kiamat. Gitu. Jadi tetap meskipun ada masjid banyak, ada kendaraan yang cepat, itu syariat itu masih berlaku. Karena syariat itu tetap berlaku sampai hari kiamat, dan ketika Allah menurunkan, Allah Maha tahu akan kondisi nanti di zaman sekarang. Itu ya kira-kira pendapat yang lebih kuat. Kita tunduk kepada dalil, tetap itu lebih kuat saya rasa ya. Meskipun udah banyak. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat masalah kosor tadi Pak ya. Ya, yang kosor ya. Yang kosor. Apakah orang yang mengamalkan kosor kadang-kadang kalau mungkin anggaplah masjid Surabaya atau mungkin Jogja yang nilainya pasti di atas 123 kilo gitu ya, baru punya hak untuk kosor. Lebih sunnah malah ya. Yang banyak punya hak untuk kosor. Nah, yang saya tanyakan, apakah orang yang mengamalkan kosor ini berapa lama di tempat tersebut? Yang pertama. Yang kedua, apakah dia bisa untuk sholat sunnah, sedangkan yang wajib aja dikosor? Ada dua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya sebetulnya memang masalah khilafiyah. Intinya dua-duanya masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat antara berapa harinya, antara 3, 4 sampai 15 hari, sampai 30 hari, sampai yang paling ujung masalah urusannya selesai. Itu pendapatnya itu ya. Kalau disimpulkan 3, 4, 15, 30 sampai urusannya selesai. Jadi masih boleh ditambah ke 30 hari. Tapi kalau kita yang paling bagus berarti ikut yang 3 hari 3 malam. Karena itu yang lebih aman. Ya. Boleh, apakah boleh saya yang 4 hari atau yang 15 hari sampai 7 hari, 9 hari sampai 14 hari? Boleh, ikut. Cuman nggak boleh buat orang lain. Cuman boleh untuk diri sendiri. Jadi itu masalah khilafiyah. Paling minimnya 3 hari kata ulama ya. Yang bilang paling sedikit. Ada juga pendapat yang sampai urusannya selesai. Kalau urusannya belum selesai, dia boleh terus. Dia boleh terus tuh ya. Boleh kosor terus tuh sampai urusannya dia selesai. Kan urusan saya lama ya, urusan dinas, ada yang dinasnya setahun, berarti boleh dong kosor setahun. Kan urusan dinasnya setahun katanya. Ada orang ditugasi di Kalimantan setahun tuh ya, berarti saya boleh dong. Itu termasuk urusan atau termasuk kagak? Itu ulama berbeda pendapat. Ya ada yang bilang kalau dia 1 hari 1 malam yang lebih lama, dia udah bukan mukim lagi, bukan safar lagi, dia udah mukim. Wong dia di situnya lebih lama. Makanya dia bilang, kenapa kok sholat Jumat di gedung boleh? Karena dia udah lama banget kerja di situ. Dari pagi kan, dari jam 6 udah di situ. Pulang-pulang udah maghrib, isya, berarti kan dia lama di situ. Maka dia dianggap juga orang yang mukim.
gitu. Mukim tapi mukimi di kantor. Itu pendapat yang membolehkan. Jadi intinya khilafiyah antara ya 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 15 hari, bahkan sampai 30 hari, bahkan sampai urusannya selesai. Pilih yang paling aman 3 hari 3 malam. Ya, yang paling sedikit itu paling aman. Ya, tapi ya kalau mau pilih yang baik juga boleh. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua boleh nggak ada sholat sunnah, sedangkan kan iya sama. Khilafiyah juga. Ya, sholat sunnah itu khilafiyah juga. Dalam mazhab Syafi'i, saya jawab yang mazhab Syafi'i aja. Dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan. Tetap disunahkan sholat sunnah, baik sholat sunnah yang rawatib maupun sholat sunnah yang bukan rawatib. Ya, jadi kalau kita lagi tugas di luar kota, tetap disunahkan sholat tarawih apa enggak? Ya, tetap disunahkan. Tetap disunahkan qobliyah, tetap disunahkan ba'diyah. Meskipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan ya rawatibnya nggak sunnah gitu, yang rawatibnya doang, qobliyah dan ba'diyahnya gitu ya. Ada yang mengatakan nggak sunnah, tapi pendapat yang mayoritas dan paling kuat saya rasa tetap sholat sunnahnya disunahkan gitu ya. Itu termasuk yang dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu. Ada satu lagi tadi? bukan maksudnya mungkin padahal dia kan kosor gitu ya. Yang wajib aja jadi 2 gitu ya. Iya. Kenapa dia mau yang apa? Mau ini dipotong sedangkan yang ini sunnah saja dilaksanakan juga kan? Ya betul. Ya, Ya, jadinya kalau bahasa kayak lucu gitu kan. Ya, bahasa 2 rakaat habis itu nalar akal kita lah ya. Itu akal ya. Akal kita ya. Kita berbukaan. Akal kita ya memang akan mengatakan begitu ya. Yang Karena akal beneran yang wajib karena perubahan waktunya itu yang tidak yang mana ya? yang kosor, ya apa kok sunnah dilaksanakan pada kosor aja 2 rakaat, kenapa enggak? Karena tidak tepat waktunya itu kalau yang kosor, perubahan waktunya nggak bisa dipaksakan dulu di asar. Karena harus di waktunya. Iya. Asal longgar saat itu gitu. Kalau daya nalar memang agak sulit ya. Karena kadang apa yang disyariatkan mungkin tidak semuanya bisa kita sesuai dengan keinginan akal kita. Gitu ya. Waktunya juga ya mungkin memang nggak seperti jamaah, kalau kosor mesti di waktunya. Artinya gini Pak, kenapa duhur misalkan di asar kosor kan? Ya sama kosor. Tapi pertanyaannya kok masih ada sunnah? Ya karena memang sudah terlewat yang duhurnya sudah tidak bisa dilakukan. Sementara saat melaksanakan asar longgar waktu Masih panjang. Iya. Jadi masih bisa sholat sunnah. Iya. Ya mungkin bisa terjadi. Ya kita boleh menduga hikmah syariat boleh. Menduga hikmah syariat gitu. Oh kira-kira hikmahnya begini. Tapi tetap namanya syariat sebetulnya ada hikmahnya yang memang kadang-kadang ya sesuai dengan akal kita, kadang-kadang enggak juga. Gitu ya, kadang-kadang enggak juga. Tapi yakinlah kalau yang enggak sesuai dengan akal kita, ya akal kita saja mungkin yang salah. Jadi itu yang lebih bagus ya. Namanya taslim. Bukan Ustaz taslim, bukan. Taslim itu pasrah. Kadang-kadang akal kita nggak nerima, tapi karena kita pasrah, ya kita nunut, kita ikut. Itulah ya. Ada beberapa syariat yang memang ujiannya keimanan ya. Mungkin termasuk ini, tapi ada juga boleh juga ya. Oh mungkin karena kalau di perjalanan itu 2 rakaat supaya ada keringanan. Orang yang musafir kan sedang capek. Ya, kesana kemungkinan supaya bisa ibadah tidak memberatkan dia, gitu misalnya ya. Lalu kemudian kok sholat sunnahnya boleh? Ya kan namanya juga sunnah. Kalau dia orang yang badannya kuat, ya berarti silakan sunnah juga boleh gitu ya. Nah, tapi itu ya kira-kira kita lah. Kira-kira kita yang pasti setiap ada syariat, setiap ada dalilnya, insya Allah ya. Insya Allah dan pasti ada hikmah yang luar biasa. Satu lagi tuh. Ya. Mungkin ini agak itu bisa juga ya dalam sholat ya. Nah, apakah dalam sholat, kalau dalam yang lain kan ada itu yang namanya merangkap niat, Gabung niat. Iya, menggabung niat atau merangkap niat ya. Mungkin dalam sholat bisa nggak? Contoh, mungkin karena waktunya mepet, ini saya biasanya qobliyah subuh lah, gitu ya. Padahal kita juga digunakan untuk tahiyatul masjid. Nah, bagaimana nih kalau kita gabung tahiyatul masjid plus qobliyah subuh? Ini masalah sama khilafiyah juga. Masalah khilafiyah juga.
pendapat yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i yang termasuk yang boleh. Termasuk yang boleh, tapi dengan beberapa sholat yang sejenis. Maksudnya dari segi kekuatan hukum kewajibannya. Misalnya kesunahannya sama-sama, maka dia boleh. Seperti tadi sholat sunnah wudu digabung sholat sunnah qobliyah, digabung tahiyatul masjid, digabung 2 rakaat fajar. Boleh di 4 digabung jadi satu. Niatnya nggak usah dilapatin dah. Soli fardo lupa. Banyak amat tuh kata malaikat. Modal dikit menang banyak. Ya dalam hati aja, gitu. Dalam hati aja. Ini sekaligus gitu ya. Tapi tadi lagi-lagi yang soto nasinya dipisah, harganya lebih, ya, pahalanya lebih banyak gitu ya. Jadi tergantung apa? Waktu. Ya kan kondisi. Kalau kondisi waktunya sudah mepet, ya maka digabung saja. Termasuk juga qada puasa dengan puasa Syawal. Ya. Kemudian itu khilafiyah. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Termasuk puasa Senin Kemis jatuh dengan Ayyamul Bid. Puasa Daud jatuh dengan Senin Kemis dan lain-lain. Ya, kalau dia sama-sama dia boleh. Yang nggak boleh digabung antara fardu dengan yang sunnah. Sekalian sholat zuhur, fardu sama fardu nggak boleh. Saya gabung di sholat jenazah sama sholat zuhur saya gitu, nggak bisa. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak ya. Yang nggak boleh fardu dengan fardu nggak boleh. Sunnah dengan sunnah itu pun ada yang nggak boleh juga. Sholat gerhana nih digabung sama sholat qobliyah nggak boleh. Karena sholat gerhana kan beda caranya. Gitu ya. Jadi ada yang boleh, yang sejenis sunnahnya sama, ngelaksainnya waktunya juga sama, itu boleh. Tapi yang nggak sejenis maka tidak diperbolehkan. Ya begitu juga dengan kodok dan puasa yang lain. Tapi ada yang mengatakan kalau bisa mengerjakan sesuatu niatnya lebih banyak agar supaya pahalanya lebih banyak. Kan innamal a'malu binniyat. Ini kayak kita di sekarang ngaji. Mungkin ada yang niat ngaji doang, bagus. Tapi kalau ada yang niat iktikaf, dapat lagi. Ada yang niat silaturahim, lebih bagus lagi. Ada yang niat nyenengin Pak DKM. Ya supaya ngajinya rame kan, Pak DKM senang. Nah, ini 3 kemana dia? Biasanya niat makan bersama. Gitu ya. Agar supaya bisa nyenengin yang masak, yang nyiapin masak kan kesian kita ya. Dia udah capek-capek masak, udah siapin. Kita nggak makan kan kesian. Nah, yang kacau nih yang 4-nya hilang, tinggal 1 doang yang makan terakhir. Wallahu a'lam bishawab, karena kita udah ngomongin makan katanya. Mudah-mudahan kita kaji ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diingat dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di meja makan. Masuk, Pak. Udah ditutup. Itu begini mas saya. Kalau mau tahu. Biarin. Ada ahlinya. Ya, pertanyaan itu. Ya. Kita berprinsip, maaf ya. Kan Allah maha mengajarnya itu. Allah Maha Maha penyayang. Maha penyayang. Daripada nggak sholat, misalnya dia sholat lebih baik mana? Daripada nggak sholat, mendingan jamaah qashar. Maksudnya ini yang kecuali itu tidak perlu dilakukan. Ya itu lebih afdol kalau sempat. Saya mau qashar daripada saya kagak sholat, gitu ya. Lebih afdol mana daripada saya kagak sholat? Ayo pilih saya qashar apa pilih saya kagak sholat? Ya pilih qashar. Pilih qashar. Pilihnya berat. Berarti hilang. Iya. Gak apa-apa. Gitu ya. Jadi yang kecuali tadi itu hanya untuk beberapa orang saja, khusus tertentu. Tapi kalau bagi orang yang tidak tertentu ya boleh, silakan untuk diqashar lebih bagus. Apalagi kalau dia ayo mending saya qashar atau mendingan saya kagak sholat. Ya jelas, mendingan dia sholatnya tapi qashar ya, karena Allah ya betul tadi, karena Allah itu maha penyayang. Ya, maha tahu dan maha penyayang. Jadi kalaupun ada yang cuma 2 rakaat ya Allah maha
maha sayang sama dia. Yang penting dia masih sholat. Betul ya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.